Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Utami dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 122413017. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang PAUD. Mengapa PAUD itu sangat penting? Jawabannya itu memang PAUD itu sangat penting untuk anak usia dini. Kenapa? Karena di dalam PAUD anak akan diberi pembelajaran, pengetahuan untuk jasmani dan rohaninya. Seperti yang dikatakan oleh Mas John Locke, bahwasannya anak itu diibaratkan seperti kertas putih. Dia tidak memiliki dan tidak mengetahui apa-apa. Nah, di dalam PAUD itu anak akan diberi pembelajaran yang bisa meningkatkan kognitifnya, bisa mengapakan kreatifnya, jiwa sosialnya, dan kemandiriannya. Sehingga PAUD itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Jadi buat moms di rumah, ayo masukkan anaknya ke dalam PAUD supaya anak itu bisa menstimulasikan pembelajaran PAUD itu untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, seperti untuk masuk SD. Jadi anak sudah ada bekal dari PAUD itu untuk anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan SD. Itulah pentingnya PAUD untuk anak usia dini. Prinsip pembelajaran pada anak usia dini itu ada 8. Yang pertama itu bermain sambil belajar atau belajar serasa bermain. Dalam kegiatan ini pembelajaran melalui bermain itu akan mempersiapkan anak menjadi anak yang senang belajar atau lebih meningkatkan anak dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan kognitif anak. Dan pembelajaran PAUD ini bukan berorientasi pada guru, orang tua ataupun pihak sekolah, tapi lebih tepatnya pada kebutuhan anak tersebut. Dan yang ketiga itu stimulus terpadu. Kebutuhan anak pada stimulus terpadu ini, kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Untuk memenuhi stimulus yang menyeluruh dan terpadu, maka penyelenggara PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan, gizi, dan orang tua. Nah, yang keempat itu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, pada pembelajaran ini, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Untuk itu, di sini pendidik harus lebih mengetahui atau lebih memahami bagaimana tahapan perkembangan pada anak tersebut. Nah, yang kelima itu ada lingkungan kondusif. Lingkungan belajar hendaknya tidak memisahkan anak-anak dari nilai-nilai budaya, yaitu tidak membedakan nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Jadi di sini anak akan mempelajari semuanya sama rata, tidak ada yang membedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, yang keenam itu menggunakan pendekatan tematik, yaitu TEMAS sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketujuh itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut dengan PAKEM. Pengelolaan pembelajaran ini hendaknya dilakukan secara demokratis
yaitu mengingat anak merupakan subjek dan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar dimaksud agar anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Anak yang terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar akan berkembang lebih peka terhadap kesadaran untuk memelihara lingkungan tersebut. Nah, menurut Akstriet, beberapa hal yang perlu dipersiapkan orang tua saat anak masuk SD. Nah, yang pertama itu memahami bahwasannya orang tua adalah panutan dan sumber daya utama bagi anak. Yang kedua itu menghargai semua pendapat anak tentang sekolah tersebut. Yang ketiga itu memahami pentingnya atensi, kreativitas, imajinasi, dan bermain untuk perkembangan anak di sekolah tersebut. Keempat, menyediakan banyak kesempatan interaksi sosial melalui pengalaman seharian. Yang kelima itu sering membaca buku dan menyanyikan lagu bersama anak-anak agar mereka itu lebih dekat kepada ibunya. Yang keenam itu mengandalkan indikator tumbuh kembang anak, terutama yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Yang ketujuh, mendukung terbentuknya kemandirian anak seperti mengajari anak bagaimana cara ke kamar mandi, membuka bekal, dan lain-lainnya. Terus yang ke-8 itu mendukung partisipasi dan kehadiran anak di sekolah. Contohnya itu seperti ketika ada acara-acara orang tua dengan sekolah, maka orang tua harus selalu melibatkan dirinya dalam kegiatan tersebut. Yang ke-9 itu mau terlibat dalam proses pendidikan dan komunikasi dengan pihak sekolah, sama dengan kayak nomor 8 tadi. Nah, yang ke-10 itu memahami peran untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak di sekolah. Yang ke-11 itu memastikan anak aktif, sehat, dan punya rutinitas tidur yang baik. Di sini kita melihat bagaimana perkembangan anak itu, dan kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi anak itu, seperti mengajari anak itu tidur siang, habis tidur siang mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Terus yang ke-12 itu mengetahui bagaimana dan kapan perlu bantuan profesional. Seperti misalnya dalam pengerjaan tugas, anak itu tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan tugas itu, maka kita sebagai orang tua harus membantu anak tersebut dengan cara, kalau kita mengajarinya, kita memanggil guru untuk les privat anak tersebut. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Agriet untuk persiapan orang tua. Nah, untuk persiapan guru itu bisa memberikan contoh-contoh pengetahuan yang membuat anak itu bisa mandiri dan bisa secara sendiri untuk melakukannya, dan guru memberikan beberapa kegiatan yang bisa mengatakan anak untuk dia ketika sudah masuk SD, dia tidak lagi seperti di TK gitu. Dan guru juga memberikan pembelajaran seperti berinteraksi kepada teman-teman, bermain bersama teman-teman, dan bersosialisasi, atau yang disebut dengan bersosialisasi, dan mengembangkan kemandirian. Nah, kalau tanggapan saya sih itu kurang efektif ya. Kenapa? Karena
karena kan itu memang biasanya yang harus seleksi masuk itu sekolah negeri, swasta sih jarang kan. Nah di sini ketika seleksi itu kan biasanya juga seleksinya itu seperti membaca, menulis. Nah di sini belum tentu semua anak bisa membaca dan bisa menulis, bisa mungkin, tapi tidak terlalu lancar gitu. Jadi banyak anak-anak yang tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal kan anak TK itu atau anak PAUD itu mereka pembelajarannya itu bermain sambil belajar, dan ketika SD baru mereka akan mendapatkan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah di SD itulah anak akan mulai diajarin tentang pembelajaran yang pada umumnya. Jadi banyak anak-anak yang kurang dalam belajarnya atau dalam belajarnya, karena pada masa PAUD itu anak akan lebih ke bermainnya gitu. Jadi menurut saya itu seleksi itu tidak terlalu efektif, dan banyak juga orang tua yang mau anaknya masuk negeri, tapi anaknya itu tidak bisa melakukan seleksi atau seleksi tersebut karena itu gagal gitu. Jadi banyak orang tua yang menyogok gurunya untuk bisa memasukkan anak tersebut ke sekolah itu gitu. Jadi banyak suap gitu jadinya dengan seleksi tersebut. Nah jadi menurut saya itu kurang efektif untuk seleksi anak masuk ke sekolah SD tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.